pengambilan sumpah dua makhluk ini. Bersedia untuk disumpah? Iya. Itu saat ini Iya, saat ini. Kenapa? Ragu-ragu? Ini untuk memperkuat kesaksian saksi ahli. Ini kalian kenapa jadi AE semua? Ini kalian kenapa jadi AE semua? Ada video yang menarik dari Rismond Sianipar, di mana seseorang menjadi peneliti itu tidak harus mempunyai sertifikasi. Kalau penelitian tidak punya sertifikasi, seperti orang-orang macam Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa, dan lain-lainnya. Ini loh, contohnya ini, menghasut, menyebarluaskan berita bohong, merusak tatanan kehidupan di negeri ini. Apalagi dibilang ahlinya tidak bersertifikat. Sejak kapan peneliti bersertifikat? iya. Coba tanya peneliti di Indonesia ini, ada nggak sertifikatnya? Semua orang berhak untuk melakukan analisa, menggunakan suatu aplikasi, suatu edukasi keilmuan, silakan. Tetapi tadi yang disampaikan oleh Direktur, ini adalah harus berdasarkan keilmuan, akademis dan saintifik. Bersertifikasi, ada sertifikasinya, seperti yang dilakukan oleh penyidik menggunakan Puslapor Polri dengan ISO 17024 tahun 2017. Nah, kita kembalikan lagi, kajian yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut, apakah sudah bersertifikasi? Orang yang melakukan itu adalah orang yang berkompetensi dan memiliki spesifikasi khusus nggak? Iya kan? Dengan emang ahli digital forensik bukannya ya? Siapa? Si Pak Roy Suryo itu bahkan ada Rismond itu kan bukannya ahli dia, akademis Ya, boleh saja, tapi karena orang apakah dia punya ijazah seperti itu, ada sertifikat khusus tentang itu, kan akan harus didalami. Jadi kalau enggak hanya klaim saja ya. Ya, Berani nggak kita buat konferensi nasional atau bahkan konferensi internasional? Tampilkan itu ijazah Jokowi yang sokol asli katanya pada tanggal 15 Desember 2025 dan dinilai oleh pakar-pakar di seluruh Indonesia bahkan internasional. Apakah dengan metode yang bisa dipertanggungjawabkan? Salah satu metode itu repeatable, openness. Jadi harus terbuka dan bisa di-repeat, diulangi. Tapi kalau Anda kemudian tertutup, dimunculkan sedikit lalu kemudian disimpan kembali, maka kemudian justru kita bertanya, what happened with you? Ada apa? Apa yang terjadi? Kenapa kemudian ijazah yang penting itu yang katanya asli itu justru disimpan? Kalau kita bicara tentang teori barang bukti ya, yang namanya yang disita itu adalah barang hasil kejahatan, itu definisinya. Kalau yang asli dikembalikan. Nanti saya tunjukkan, biar kan? ijazah asli UGM kayak apa. Jadi ijazahnya Jokowi kayak apa. ini justru kalau Pak Jokowi berani, inilah saatnya. Ini moment the truth. Ya. Silakan Pak Jokowi membela diri dengan menunjukkan ijazahnya ke seluruh rakyat Indonesia. Ya. Dan kemudian kita nilai sama-sama. Lalu ada pakar yang berani, kemudian kita undang secara independen, baik dalam maupun luar negeri. Oke, Bang Refli tahan dulu. Menurut saya, Sebelum kita jeda, oke Bang Refli tahan dulu. kalau Anda tidak beradab, ya begini aja. Oke, Bang Refli tunggu dulu. Saya ke Bang Rifai sebelum jeda. Oke, kita diskusi hukum ya. Jadi Oke. pertama saya mau komentari. Oke, sikat dulu sebelum forum jeda. yang tawarin Bang Refli membawa internasional, saya pastikan itu bukan forum konstitusi. Ya, itu bukan forum hukum yang diakui. Bukan, itu bukan forum konstitusi. Nggak bisa dipakai. Bro, tidak saya akan out of mengikat. the code Jangan komentari sudah. dulu Bang, dia satu-satu. Tidak akan mengikat. Jadi itu kadang membuat forum-forum yang nggak bakal selesai. Kalau mau digunakan, saya berkali-kali bilang, kita gunakan di persidangan. Silakan panggil ahli independen untuk menguji ulang. Apakah ijazah ini asli atau tidak? Sidang itu sidang bukan untuk membuktikan ijazah, sidang untuk membuktikan bahwa mereka melakukan ujaran Katanya kebencian. mau undang lagi ahli silakan bawa independen, tapi di dalam persidangan. Kita paham. Karena memang itu pasalnya seperti itu. Bukan, sekali lagi, santai lagi ya. Karena pasalnya seperti itu. Di pasal 311 ayat 2, dia bilang bahwa
seorang tertuduh boleh membuktikan kebenaran tuduhannya. Iya, itu bukan. Kedua, boleh juga menyatakan bahwa tindakannya ini dilakukan dalam rangka kepentingan umum ataupun merentat paksa, tapi itu semua harus dilakukan di persidangan. Itu Ya. bukan. Jadi gunakan, manfaatkan dengan baik, ya. Dan Jadi sidang jangan itu menggunakan adalah sidang forum-forum untuk yang hanya juga membuktikan gini, bahwa Bang Roy Refli. Suryo sudah Sorry, melakukan ujaran tidak akan kebencian. diakui juga, percuma kita Bukan gunakan itu sidang selesai untuk pun membuktikan tidak diakui ijazah oleh palsu. That's konstitusi the kita. point, Nah bro. itu satu. Kedua, kalau boleh satu persatu nih ya, terkait dengan apakah ini penelitian atau bukan. Jadi mohon maaf sekali lagi, saya menghargai argumentasi pembelaan dari teman-teman terlapor ataupun pengacara, tapi saya juga pilih fakta. Ya, saya pastikan kalau kami tahu dari awal ini adalah kegiatan akademis atau penelitian, pasti Pak Jokowi tidak mungkin lapor. 1000%. Ya, 10 tahun beliau di apa-apain juga selama ini nggak pernah membuat reaksi ya. Dan ini semua bisa dilihat. Dia sudah memenjarakan banyak orang. Bisa dilihat di apa? Nah ini kita bicara gimana? Berhenti dulu atau gimana nih? Nggak biasa dong. Jangan diganggu publik ini. Oke, Kita kan dipersingkat, bicara sama Bang publik Rifai. gitu kan. Oke. Nah, kenapa? Karena begini, kami juga bicara fakta. Kami memiliki 31 objek sosial media dari Januari sampai April. Ya. Mereka menyatakan bukan dalam rangka kegiatan akademis ataupun penelitian. Dan silakan teman-teman melihat. Itu masih ada semua di YouTube. Ya. Nggak ada sama sekali bicara kegiatan ilmiah. Baru setelah kami laporkan, beberapa saat kemudian mereka membangun argumentasi kami sedang meneliti. Semua orang itu berhak untuk melakukan analisa menggunakan suatu aplikasi, suatu edukasi dan keilmuan. Silakan, tidak dilarang. Tapi pemerintah membatasi peneliti-peneliti gadungan yang ingin memecah belah NKRI. Sertifikasi itu diperlukan untuk mengkaji apa orang-orang ini layak atau tidak menjadi seorang peneliti. Karena apa? Sekali salah meneliti dan itu disebarluaskan ke masyarakat, itu dampaknya luar biasa. Seperti saat ini, Rismond, Dr. Tifa, Roy Suryo melakukan penelitian yang sama sekali notabene tidak mempunyai sertifikasi. Hasil penelitiannya itu langsung dimakan di masyarakat, ditelan mentah-mentah. Ada sebagian yang percaya, yang begini hasilnya terjadi polarisasi antara kutub Jokowi dan yang tidak suka Pak Jokowi. Rismond itu merasa paling benar dan paling menang. Semua orang itu bebas berpendapat, bebas melakukan hak-haknya seperti melakukan seperti bersuara di depan, orasi. Itu bebas, tapi ada batasannya. Kalau nggak ada batasannya itu berlebihan dan kebablasan berbahaya. Jadi motifnya itu peneliti, ujung-ujungnya akhirnya dia itu menghujat, memfitnah, mencaci, memecah belah. Apakah ini ada yang peneliti? Kalau nggak ada batasannya, nggak ada sertifikasi, untuk apa seorang peneliti beneran sama gadungan itu bisa seenaknya sendiri berteriak-teriak ke sana kemari? Padahal dia sendiri itu pembenci, berkedok peneliti. Ya begini akhirnya, salam waras.